Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Hasanah. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Juan Andriano Kampermase dan Muhammad Isroedi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas SPJ yang bertemakan infrastruktur security. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur security. Infrastruktur adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kebutuhan dasar pengorganisasian sistem sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar T dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur TI. Sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci, terdiri dari fasilitas-fasilitas fisik, jasa-jasa, dan manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini infrastruktur security adalah praktik melindungi sistem dan aset penting dari ancaman fisik dan dunia maya. Dari sudut pandang TI ini mencakup aset perangkat keras dan perangkat lunak seperti perangkat pengguna akhir, sumber daya pusat data, sistem jaringan, dan sumber daya cloud. Infrastruktur security server. Server adalah sebuah host yang memiliki fungsi utama menyediakan layanan untuk host lain melalui jaringan. File server menyediakan layanan file sharing sehingga user dapat mengakses, memodifikasi, menyimpan, dan menghapus file. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ini adalah susunan infrastruktur security server, remote view client, external network, selanjutnya kerentanan ancaman dan lingkungan server, ancaman terhadap data dan sumber daya. Pertama, bug di sistem operasi dan software, kesalahan end user dan admin, faktor disengaja dan tidak disengaja. Pertama, malware dapat mengeksploitasi bug software dalam server atau sistem operasi untuk mendapatkan akses tidak sah ke server. Yang kedua, serangan denial of service DOS yang diarahkan ke server atau infrastruktur jaringan pendukungnya untuk menghalangi user sah dalam memanfaatkan layanan. Database server menyediakan layanan database untuk web aplikasi pada server web. Web server memberikan layanan konten web untuk web browser user. Server menyediakan berbagai macam layanan kepada user internal dan eksternal. Server menyimpan memproses informasi sensitif bagi organisasi. Server sering menjadi sasaran penyerang karena nilai serta layanannya. Bentuk ancaman pada server. Yang pertama, malware dapat mengeksploitasi bug software ke dalam server sistem operasi untuk mendapatkan akses sah ke server. Serangan denial of service DOS yang diarahkan ke server atau infrastruktur jaringan pendukungnya untuk menghalangi user yang sah dalam memanfaatkan layanan.
Apa itu DDoS? Mekanisme serangan yang melibatkan satu komputer atau koneksi internet untuk membanjiri sebuah server dengan paket ICMP, TCP, UDP. Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuat bandwidth server menjadi overload sehingga server tidak lagi menangani trafik yang masuk dan server akhirnya down. Cara kerja DOS. Oke, baik. Saya lanjutkan kepada saudara pemateri 3. Baik. Oke, saya adalah pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan di mana kita langsung aja ke dalam CMD ya. Tinggal Windows R, CM, apa itu? Oh, gitu. Anda melakukan presentasi. Oke. Astaga ini. Biarin aja. Tidak mau. Anda melakukan presentasi kepada semua orang. Ini kenapa dia nggak mau? Coba close. Tuh. Nggak bisa ke close dia. Klik di sini untuk panggilan video juga. Biar aja, biar. Nggak bisa pencet, nggak bisa ini. Lah. Mau aku stop. Oke guys, ini saya adalah pemateri ketiga di mana saya akan menampilkan cara kerja DOS sederhana dari serangan DOS. Kita pertama buka CMD, kemudian kita komunikasi pertama ya dengan menggunakan ping Yahoo. Di sini kita targetnya Yahoo ya. Semoga aja Yahoo nggak tahu. Tapi ini kemungkinannya kecil sih. Karena ya cuma satu komputer yang bekerja. Di sini Yahoo dia akan menampilkan 4 reply kah? Iya, dia menampilkan 4 reply. 4 reply ini dia seperti looping ya guys ya. Kalian tahu looping itu seperti dia mengulangi hal yang sama gitu. Ukurannya 32 byte ya. Kemudian kita kalau mau meng-spam, DDoS itu seperti spam di server ya. Maaf guys kalau kata-kataku agak sedikit salah ya. Kita tulis saja ketik ping, kemudian yahoo.com kemudian min n 5000 n 65000. Aduh. Mana min n ini n yang 5000 ini dia akan melooping 5000 kali, loopingnya 5000 kali dan dia mengirim 65500 buffer maksudnya. Seperti ini. Di mana jika kita mengirim paket ini ke dalam server dengan 4 komputer atau banyak komputer, itu bisa menyebabkan server overload seperti yang tadi di BPT bilang, overload atau down ya, karena banyak paket yang masuk secara serentak akan membuat server itu sendiri down. Kalau dengan masalah untuk cuma satu komputer yang saya bikin ini mungkin ya server di Yahoo itu mungkin dia rasanya kayak cuma dikit doang gitu guys. Dia cuma rasa ya dikit ya karena cuma satu komputer. Kalau mungkin banyak komputer atau yang berulang-ulang looping seperti ini ya kan, itu akan menyebabkan server down. Dan ya sekian dari saya, ini mungkin adalah DDoS yang sangat sederhana tapi mudah dipahami ya kan, saking seperti spammer lah. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.